Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Afifa. Nah, kali ini saya akan membahas satu topik mengenai strategi teknologi commercialization pada industri 4.0 dan society 5.0. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Afifa Teginaya yang bisa dipanggil Afifa ataupun Gina. Namun teman saya lebih banyak memanggil Afifa. Nah, saya ini merupakan mahasiswi dari program studi teknik industri di Universitas Pancasila yang berlokasikan di Jakarta Selatan. Nah, apa sih itu industri 4.0? Nah, revolusi industri 4.0 ini adalah fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi robotik. Konsep penerapan otomatisasi teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya untuk menambah nilai efisiensi pada satu lingkungan kerja di mana manajemen waktu dianggap sesuatu yang vital dan sangat dibutuhkan oleh para pemain industri. Nah, di sini ada 9 pilar teknologi. Yang pertama itu IoT. IoT ini merupakan sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia. Yang kedua itu ada big data. Big data ini adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big data telah digunakan dalam banyak bisnis dan dapat membantu menentukan arah bisnis. Lalu yang ketiga, augmented reality atau AR. Nah, adalah teknologi yang menggabungkan benda maya, dua dimensi, dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi, lalu memproyeksikan benda-benda tersebut dalam waktu nyata. Lalu yang ketiga ada cyber security. Nah, cyber security ini adalah upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Cyber attack ini dalam operasi informasi adalah semua jenis tindakan yang sebenarnya dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Lalu yang kelima ini ada artificial intelligence atau AI. Nah, ini udah sering banget nih dikenal zaman sekarang AI ini. Nah, AI itu adalah kecerdasan buatan buatan dengan perangkat sistem yang dapat memahami lingkungannya dan dapat mengambil tindakan yang memaksimalkan peluang kesuksesan di lingkungan tersebut untuk beberapa tujuan. Ketika data yang diterima artificial intelligence semakin banyak, maka semakin baik pula artificial intelligence dalam membuat keputusan atau prediksi. Oh, yang keenam ini ada additive manufacturing. Additive manufacturing ini merupakan terobosan baru di industri manufaktur yang sering dikenal menggunakan printer 3D. Dalam era digital saat ini, gambar desain digital yang telah dibuat dapat diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu. Lalu yang ketujuh itu simulation. Nah, simulation atau simulasi ini digunakan dalam banyak konteks, seperti simulasi teknologi untuk optimalisasi kinerja, teknik keselamatan, pengujian, pelatihan, pendidikan, dan video game. Lalu yang ke-8 itu sistem integration atau sistem integrasi itu merupakan rangkaian yang menghubungkan beberapa sistem secara fisik maupun fungsional. Sistem ini akan menggabungkan komponen subsistem dalam satu sistem yang menjamin setiap fungsi dapat berfungsi sebagai kesatuan dari sebuah sistem. Lalu yang ke-9 ini cloud computing. Nah, cloud computing ini juga diartikan sebagai teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan dan data aplikasi. Nah, dalam nah pada industri 4.0 ini juga memiliki strategi. Yang pertama itu di digital marketing. Nah, digital marketing ini memiliki tujuan untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Ada beberapa teknik
pemasaran digital yang lazim digunakan oleh beberapa pengusaha di Indonesia, mulai dari SEO atau Search Engine Optimization, online ads seperti FB Ads serta Google Ads, promosi media online melalui online banner dan konten-konten kreatif, email marketing, sosial media marketing, dan lainnya. Beberapa teknik ini dinilai cukup efektif untuk pemasaran karena dapat dengan mudah disebar, dievaluasi, dan memiliki jangkauan yang lebih luas. Yang kedua ini ada adaptasi dengan menggunakan teknologi. Digitalisasi menjadi salah satu kata kunci utama dalam perkembangan revolusi industri 4.0. Maka dari itu, baik pengusaha besar atau perseorangan harus mulai sadar akan pemanfaatan teknologi di dalamnya. Contohnya saja, jika dahulu posisi IT dalam sebuah perusahaan hanya dijadikan sebagai support semata, kini perusahaan harus mulai membangun fondasi IT yang baik agar membentuk konektivitas, dan meningkatkan efisiensi kerja. Selain itu, perusahaan juga dimulai mengadaptasi penggunaan perangkat lunak yang dapat memudahkan pekerjaan. Sementara untuk perorangan, Anda bisa meningkatkan jangkauan bisnis dengan memanfaatkan berbagai platform digital yang kini tengah ramai di Indonesia. Misalnya jika Anda seorang pengrajin dan penjual handcraft, nah selain memasarkannya secara konvensional, Anda juga bisa menaruh produk-produk tersebut di online shop, marketplace, atau bahkan e-commerce. Anda pun bisa menjangkau pembeli yang lebih luas dengan melakukan online ads pada platform Facebook ataupun Instagram. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM. Ketika mampu melakukan hal tersebut, penjualan bisnis pasti akan lebih meningkat sebelumnya. Dampak pebisnis pun harus meningkatkan layanan SDM karena arus keluar masuk dana menjadi lebih sering. Lalu yang keempat, memperluas jaringan. Nah, dalam hal ini, jaringan pebisnis hanya bisa menjangkau orang-orang di sekitarnya. Sekarang pebisnis harus berani melebarkan sayapnya ke pelanggan yang lebih jauh. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan harga khusus bagi pelanggan yang berada di luar areanya. Selain harga khusus, tentu saja diskon menjual strategi untuk menarik minat konsumen. Ketika hal tersebut mampu dilakukan secara konsisten, pebisnis pun juga pun cukup mengelola pelanggan dengan cepat agar jaringan tersebut tetap terjaga. Nah, adapun dampak revolusi industri 4.0 yang pertama itu di bidang sosial. Nah, di bidang sosial ini, itu berkembangnya industrialisasi telah menimbulkan kota-kota dan pusat keramaian yang baru dan atau masyarakat urban. Akibat makin meningkatnya arus urbanisasi kota-kota industri, maka jumlah tenaga semakin melimpah. Sementara itu, pabrik-pabrik banyak yang menggunakan tenaga mesin, sehingga mengurangi tenaga kerja manusia. Selain itu, dampak negatif juga muncul di dalam kegiatan industrialisasi dikenal adanya kelompok kerja atau buruh dan kelompok pengusaha atau majikan memiliki industri atau pabrik. Dengan demikian, dalam masyarakat timbul golongan baru, yakni golongan pengusaha atau kapitalis yang hidup penuh kemewahan, dengan golongan buruh yang hidup dalam kemiskinan. Timbul kesenjangan sosial. Kalau sosial sebagai pengusaha yang hidup mewah, sebaiknya ada kesenjangan sosial ekonomi yang terhindarkan. Lalu yang kedua itu di bidang politik. Nah, di bidang politik ini ada pun dampak yang cukup krusial dan umum terjadi yaitu ketimpangan ekonomi, ketidakmerataan pembangunan, dan ketidakadilan merupakan isu yang berkembang di dunia usaha. Era revolusi industri 4.0 ini yang fokus pada pernyataan teknologi dalam setiap sektor menjadi ancaman bagi manusia dengan pengetahuan dan pendidikan di bawah kualifikasi dunia kerja. Kerentanan tersebut dapat tergantikan oleh teknologi robot atau penggunaan internet meminimalisir ketergantungan bidang usaha tertentu pada tenaga manusia. Situasi ini menimbulkan isu politik dan akan memunculkan gerakan-gerakan politisir yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik, partai buruh, dan partai liberal atau pengusaha. Ketidakadilan yang dirasakan pihak-pihak tertentu akan memunculkan gerakan atau organisasi kemanusiaan atau gerakan sosialis.
Organisasi ini akan membentuk satu kekuatan untuk memperjuangkan nasib kaum yang tertindas atau orang-orang yang merasakan ketidakadilan dari kebijakan pemerintah maupun perusahaan. Lalu lanjut pada bidang ketiga itu bidang ekonomi. Dengan banyaknya pabrik dan produksi massal, maka harga akan bersaing. Dengan teknologi fabrikasi lebih efisien dan efektif dalam operasional, uh, produksi barang dan jasa menjadi cepat, mudah, serta dalam jumlah yang banyak sehingga kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dengan cepat. Namun, revolusi industri ini menimbulkan efek negatif untuk industri tradisional dan berskala kecil. Sektor ini akan mengalami stagnasi dan bisa mengakibatkan bangkrut karena tidak mampu bersaing dengan perusahaan skala besar atau industrialisasi yang menggunakan mesin dan kapasitas produksi tinggi. Nah, kemudian masuk pada Society 5.0. Society 5.0 ini adalah sebuah konsep yang berpusat pada manusia yang berbasis pada teknologi, di mana konsep ini dikembangkan oleh Jepang untuk menjelaskan visi masa depan masyarakat yang digerakkan oleh teknologi tinggi. Konsep ini menggabungkan teknologi tinggi seperti IoT, AI, dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengatasi masalah global seperti perubahan iklim dan pengangguran, dan juga menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan perlindungan data dan lingkungan. Nah, dalam menghadapi Society 5.0, peran dunia pendidikan sangat penting dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas. Dalam menghadapi tantangan di abad 21 yang dikenal dengan istilah 4C, yaitu creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Oleh sebab itu, masyarakat 5.0 yang akan mengintegrasikan mesin serta kecerdasan buatan diyakini akan membantu manusia dengan lebih maksimal. Jadi, masyarakat bisa fokus menciptakan inovasi, berkreasi dengan ide-ide baru secara lebih aktif. Nah, adapun strategi pada Society 5.0 ada 4 strategi, yaitu leadership, teknologi, financing, dan adaptability. Nah, yang pertama itu leadership. Nah, leadership ini merupakan leader yang dapat menyatukan dan memberikan arah tujuan yang jelas. Nah, di sini sangatlah penting untuk seorang pimpinan dapat berkomunikasi, membuat tim merasa aman, membuat sebuah engagement, dan menjadi sebuah komunitas yang syarat. Leader harus dapat membuat kepercayaan di dalam diri tim. Dan yang terpenting, leader yang kuat memiliki visi yang bukan sekedar visi untuk perusahaan, tetapi juga yang lebih besar dari itu, yang memiliki pengaruh untuk seluruh timnya, lingkungan sekitarnya, bahkan dunia. Lalu yang kedua itu teknologi. Nah, teknologi ini persiapan untuk menghadapi perubahan teknologi yang akan terus berkembang dengan mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan mengadopsi teknologi yang sesuai dengan tipe kebutuhan perusahaan atau organisasi. Nah, yang keempat ini financing berhubungan dengan biaya. Nah, persiapan finansial ini diperlukan untuk mengatasi kerugian yang mungkin timbul dan memastikan bahwa program-program dapat dilaksanakan tanpa adanya kendala finansial. Dan yang keempat itu adaptability. Nah, adaptability ini yaitu persiapan untuk menghadapi perubahan yang cepat dengan membangun kemampuan adaptasi yang kuat dalam organisasi melalui pengembangan budaya perubahan dan pengembangan kompetensi yang diperlukan. Nah, kaitannya industri 5.0 dengan Society 5.0 ini adalah
Secara umum, industri 4.0 ini dan society 5.0 memiliki prioritas yang berbeda. Industri 4.0 ini berfokus pada pengembangan industri untuk menggunakan teknologi guna mempermudah kehidupan masyarakat. Sedangkan Society 5.0 ini berfokus pada penggunaan teknologi, namun tetap mengandalkan manusia sebagai pemeran utamanya. Meskipun memiliki fokus yang berbeda, industri 4.0 dan 5.0 ini saling terkait dengan melengkapi satu sama lain dalam hal perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Industri 4.0 ini menyediakan landasan teknologi yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi dan mempercepat transisi menuju society 4.0, di mana teknologi ini digunakan secara menyeluruh untuk mencapai kemajuan sosial dan berkualitas dan kualitas hidup yang lebih baik. Keduanya dapat dilihat sebagai tahapan perkembangan yang saling berkaitan. Mungkin cukup sampai sini penjelasan dari saya terkait dari komersialisasi pada industri 4.0 dan society 5.0. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Dan mungkin tunggu kembali untuk konten saya selanjutnya karena ada lagi nih yang berkaitan dengan manajemen strategi. Terima kasih atas perhatiannya.